Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita pada episode kali ini sudah memasuki tahapan yang ketiga atau bagian yang ketiga dari proses apa yang seharusnya dilakukan ketika teman-teman mahasiswa mengikuti program PPL atau praktek pengalaman lapangan. Kalau di episode pertama dan kedua kemarin kita sudah membahas hakikat PPL, kenapa PPL itu penting untuk mahasiswa program studi pendidikan, lalu kemudian tujuan spesifik atau capaian pembelajaran dari PPL itu apa saja. Maka kali ini kita akan membahas apa yang seharusnya atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika mengikuti proses PPL begitu. Kalau kemarin kita dibantu dengan kata tanya what, why, dan what's lagi. Nah, kali ini mungkin kita akan dibantu dengan kata kerja how begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan proses. Berkaitan dengan proses. Maka saya akan mencoba untuk memberikan gambaran setidaknya ada 3 level atau 3 bagian yang harus teman-teman persiapkan ketika mengikuti PPL. Jadi bagian yang pertama adalah bagian pra. Jadi ketika teman-teman mengikuti PPL, apa yang seharusnya dilakukan sebelum terjun ke sekolah ataupun madrasah begitu. Setidaknya ada 2 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah observasi, atau bahasa lainnya adalah pengamatan. Ini penting untuk mendapatkan serangkaian informasi, pengetahuan, data tentang sekolah atau madrasah. Jadi setidaknya kita sebagai praktikan harus kenalan dulu tuh dengan sekolah dan madrasah. Jadi media pembelajarannya apa yang dimiliki, kemudian guru-gurunya karakteristiknya seperti apa, lingkungan sekolahnya seperti apa, bagaimana proses pembelajaran yang biasa dilakukan di sana, terus kemudian aspek-aspek mendukung yang lainnya seperti apa dari sisi sarana prasarana. Maka kita harus melakukan yang namanya observasi atau pengamatan. Jadi teman-teman mahasiswa harus terjun langsung tuh ke sekolah atau madrasah. Kalau di pandemi kemarin biasanya teman-teman bisa melacaknya dari website sekolah atau madrasah. Itu juga bisa dilakukan. Kalau observasi sudah dilakukan, proses pengamatan sudah dilakukan, maka kita akan memperoleh banyak data, banyak fakta-fakta yang ada di dalam sekolah. Maka fakta-fakta atau data-data yang ada di sekolah itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan perencanaan. Oke, perencanaan. Oke. Nah, perencanaan ini bisa jadi sifatnya agak makro begitu ya. Karena nanti ada perencanaan yang spesifik di dalam proses pembelajaran sendiri. Nah, perencanaan yang sifatnya makro ini, teman-teman bisa membayangkan besok kalau saya PPL di sekolah, di madrasah, saya mau ngapain nih? Kalau saya praktek ngajar, itu media apa yang bisa saya manfaatkan? Nah, teman-teman kan sudah dapat fakta-fakta tentang fasilitas yang ada di situ ya. Terus teman-teman juga bisa berimajinasi tentang apa besok yang bisa saya lakukan terkait dengan keterlibatan saya di dalam aktivitas non-pembelajaran. Oke, saya punya pengetahuan tentang pengelolaan perpustakaan misal. Di sana mengelola perpustakaan, maka saya akan gabung di situ deh untuk menambah pengalaman dan jam terbang saya, semisal gitu. Oke, nampaknya saya harus mematangkan pengetahuan saya soal manajemen pendidikan misalnya ya. Teman-teman bisa jadi terlibat di dalam proses tata usaha begitu. Atau saya pernah belajar soal manajemen peserta didik, bagaimana mengelola peserta didik. Misalkan dari sisi pengembangan potensi peserta didik. Teman-teman bisa saja membayangkan, oh di sana ada ekstrakurikuler A, B, C, D. Kayaknya saya harus masuk ke salah satunya deh, begitu ya. Nah, imajinasi itu harus dilakukan ketika teman-teman sebelum terjun ke sekolah dan madrasah untuk melakukan PPL. Setelah teman-teman mendapatkan gambaran pada saat observasi. Nah,
setidaknya dua hal ini yang harus dilakukan sebelum PPL. Yang kedua adalah ketika PPL. Kalau yang pertama pra, yang kedua ketika PPL. Apa yang harus teman-teman lakukan? Kalau kita mengingat tujuan dari PPL kemarin, gitu ya, maka yang harus dilakukan di sana mau ndak mau teman-teman ya harus praktek praktek mengelola pembelajaran, begitu ya. Oke. Pembelajaran. Gitu. Nah, praktek mengelola pembelajaran teman-teman juga harus mendapatkan pengalaman mulai dari merencanakan proses pembelajaran, menyusun silabus, menyusun RPP, menyusun instrumen penugasan atau instrumen assessment. Itu teman-teman juga harus lakukan. Jadi ndak ujuk-ujuk praktek ngajar, ndak ujuk-ujuk langsung datang ke kelas ngajar langsung, tidak. Tetapi teman-teman juga harus punya pengalaman bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran. Lalu kemudian teman-teman juga harus terus mendekati guru untuk terlibat dalam proses mengkonstruksi materi. Jadi materinya sebisa mungkin jangan hanya menunggu atau mengharapkan dari buku paket yang sudah ada, LKS yang sudah ada. Jadi teman-teman harus aktif terlibat di dalam proses konstruksi materi. Lalu kemudian mengajarnya, praktek mengajarnya, proses delivery materinya. Nah, di bagian itu yang harus teman-teman lakukan adalah setidak-tidaknya teman-teman harus memberikan inovasi baru dalam proses pembelajaran. Tadi kan sudah observasi ya. Jadi guru dalam mengajar itu kebiasaannya seperti apa? Terus bagaimana dampaknya terhadap misalkan minat belajar peserta didik, motivasi belajar peserta didik. Nah, teman-teman dari situ harus memberikan sesuatu yang baru tuh. Gitu. Semisal nih ada cerita teman-teman PPL yang sudah praktek begitu dan sekarang sudah jadi alumni, dulu menemukan satu fenomena bahwa di sekolah itu di salah satu sekolah itu proses pembelajarannya monoton sehingga menjadikan minat belajar siswa itu, peserta didik itu kurang bergairah begitu. Ya meskipun hanya kasus tertentu di dalam satu kelas dan di dalam satu kali pembelajaran, tetapi dari situ kemudian muncul inspirasi, muncul ide gitu. Oke, saya harus menghidupkan kelas ini nih besok ketika saya PPL. Nah, ketika PPL, lalu si praktikan itu banyak melakukan ice breaking yang bermakna. Nah, gitu. Jadi tidak hanya menyegarkan suasana, tetapi di dalam proses penyegaran suasana itu ada nilai yang bisa diambil oleh peserta didik yang sedang diajar itu. Nah, itu bentuk-bentuk hal-hal baru yang bisa kemudian dikembangkan. Terus kemudian ada lagi, ketika observasi ditemukan bahwa proses pembelajarannya hanya di kelas saja tuh. Sedangkan di lingkungan kelas itu ada banyak spot-spot yang bisa dilakukan untuk proses pembelajaran. Akhirnya salah satu praktikan kita membawa peserta didik itu ketika PPL ya, ketika proses delivery materi itu untuk melakukan yang namanya pembelajaran berbasis outdoor. Jadi pembelajaran dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan spot-spot di lingkungan sekolah itu sebagai media pembelajaran, dan itu menarik begitu. Ada lagi juga yang melakukan pembelajaran dengan model direct learning atau pembelajaran langsung ke objeknya. Jadi peserta didiknya dibawa ke sebuah lokasi tertentu untuk melakukan observasi langsung di materi yang sedang dipelajari. Begitu. Nah, bagian-bagian yang seperti itu yang harus kemudian teman-teman lakukan dalam saat proses pembelajaran. Harus ada hal-hal baru yang disuguhkan, begitu, okay? Lalu semisal ketika teman-teman sudah terjadwal dalam proses pembelajaran, semisal si X ngajar akidah akhlak, si B ngajar fikih, teman-teman harus mencari pengalaman baru dalam
dalam praktek mengelola pembelajaran, semisal inisiatif untuk menjadi asisten guru, enggak apa-apa ini. Gitu. Nah, inisiatif untuk menjadi asisten guru. Jadi misalkan teman-teman di sana hanya mendapatkan kesempatan untuk praktek ngajar fikih, gitu ya. Tetapi teman-teman di lain sisi punya skill di bidang bahasa Inggris atau matematika. Boleh jadi teman-teman menawarkan diri untuk jadi asisten guru di sekolah itu mengajar matematika, bahasa Inggris begitu. Enggak apa-apa gitu. Karena itu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kita. Ngajar fikihnya itu kan nggak tiap hari ya. Nah, hari-hari yang kosong itu teman-teman harus manfaatkan, salah satunya menjadi asisten guru. Lalu yang ketiga, praktik tadi itu mengelola yang non pembelajaran. Aktivitas non pembelajaran. Oke, non pembelajaran. Kalau yang ini praktek mengelola pembelajaran, yang ini aktivitas non pembelajaran. Teman-teman harus terlibat di dalam tadi perpustakaan, bimbingan konseling, kemudian tata usaha. Dengan begitu teman-teman akan lebih merasakan bagaimana atmosfer hidup di lingkungan sekolah atau madrasah. Sehingga ketika kelak teman-teman sudah lulus dari prodi, lalu kemudian menjadi seorang guru di sebuah lembaga pendidikan, itu sudah punya bekal nyata begitu ya, bagaimana teman-teman harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah begitu. Lalu teman-teman juga bisa ketika PPL itu melakukan proses mini riset. Mini riset ya, iya, penelitian kecil-kecilan. Bisa jadi mini riset itu terintegrasi dengan proses pembelajaran. Katakanlah teman-teman sebelum nyusun RPP itu observasi di kelas, ini kira-kira yang harus ditingkatkan apa. Ibarat dokter, itu teman-teman nyari penyakit, nah gitu ya. Ini kira-kira di kelas ini yang masih ada lubangnya itu apa, yang masih sakit itu kira-kira di bagian mana. Lalu teman-teman punya ide, oh ini kayaknya minat belajarnya agak terganggu nih, saya akan mengajar menggunakan strategi X untuk meningkatkan minat belajar. Nah, ini kan sudah pola pikir penelitian gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi X ini berdasarkan hasil observasi awal ini, maka itu juga bisa jadi mini riset begitu ya. Ini bisa jadi PTK begitu, penelitian tindakan kelas, sehingga outputnya itu tidak hanya pengalaman mengajar, pengalaman mengelola proses pembelajaran, tetapi juga pengalaman melakukan proses riset, setidaknya di dalam kelas itu. Bisa jadi teman-teman juga bisa melakukan mini riset dengan sumber data, misalkan manajemen sekolahnya, misalkan manajemen personalianya, misalkan manajemen sarana prasarananya, manajemen pembiayaannya, dan banyak hal lain begitu yang bisa dilakukan sebagai sumber data untuk riset. Termasuk kalau teman-teman orang Jogja mengatakan ngiras-ngirus, jadi PPL sekaligus menyiapkan untuk tugas akhir atau skripsinya. Itu juga bisa dilakukan di sekolah dan di madrasah ketika PPL berlangsung begitu. Nah, minimal 4 ini deh yang harus dilakukan ketika teman-teman PPL, sehingga akan banyak pengalamannya, tidak hanya praktek ngajar saja. Yang terakhir adalah kalau yang ini pra ketika, maka ada pasca. Apa yang harus dilakukan pasca PPL? Tentu saja tidak hanya responsi, tidak hanya diuji oleh pembimbing. Maka teman-teman harus punya kesadaran untuk mengembangkan ide atau gagasan berbasis hasil PPL begitu, atau pengalaman PPL begitu. Oke, jadi setelah teman-teman PPL, setelah selesai nih ya, teman-teman harus punya
punya gagasan, punya ide dari hasil refleksi. Oh, kemarin saya di sekolah di madrasah selama 1-2 bulan itu menemukan ini begitu. Apa ya yang bisa saya lakukan dari temuan saya itu, dari pengalaman saya itu. Nah, itu mengembangkan ide ini bisa jadi teman-teman kemudian melakukannya untuk tugas akhir. Kalau di sekolah belum sempat mini riset. Tetapi kalau sudah, semisal bisa juga pengembangan ide ini dilakukan untuk teman-teman membuka lembaga pendidikan secara mandiri begitu. Jadi banyak para alumni itu itu yang kemudian setelah PPL itu membuka bimbel atau membuka les-lesan begitu ya. Atau kemudian terjun ke lembaga pendidikan, tapi berhasil mewarnai lembaga pendidikan itu berdasarkan ini hasil refleksi berbasis pengalaman ketika PPL. Sehingga banyak teman-teman mahasiswa itu yang sebelum lulus itu sudah ngajar di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Nah, itu bagian dari proses pengembangan ide berbasis pengalaman PPL begitu. Dan yang terakhir mungkin teman-teman juga bisa melakukan proses ini bisa optimalisasi kontribusi. Nah, ini kira-kira. Jadi teman-teman harus berjuang, berpikir keras, apa yang bisa saya bagikan, apa yang bisa saya kembangkan untuk umat, untuk lingkungan saya pasca teman-teman PPL begitu. Banyak alumni-alumni Prodi PAI yang saat ini tidak hanya ngajar di sebuah lembaga pendidikan tertentu, tetapi sudah banyak yang mengembangkan dan mendirikan lembaga pendidikan tertentu. Yang sekarang juga ditempati oleh mahasiswa-mahasiswi kita ketika PPL. Ada yang di Medan, ada yang di Lampung, ada yang di Bali. Itu menurut cerita, itu juga berdasarkan ini. Pengalaman ketika dulu pernah mengajar ketika kuliah. Nah, pernah mengajar ketika kuliah itu ya dari PPL, dari proses penelitian ketika kuliah begitu ya. Sehingga itu semuanya kemudian direfleksikan, kemudian menjadi sebuah ide besar dan pada saatnya kemudian berkontribusi untuk umat dan masyarakat. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi PPL tidak hanya PPL, tetapi PPL merupakan satu momentum untuk kemudian kita menambah pengalaman kita, menambah jam terbang kita, menggali inspirasi, dan pada saatnya kita harus mengoptimalisasi kontribusi atau memaksimalkan apa yang kita punya untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih, 3 episode tentang mata kuliah PPL, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.